Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Karena di pagi hari ini, atas anugerah dan perkenananmu, kami boleh hadir di rumahmu yang kudus ini, bersekutu, memuji serta memuliakan namamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi seluruh umat-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah menabur untuk menuai.
menabur untuk menuai. Kata menabur dan menuai tentu bukan kata yang asing bagi kita. Menabur adalah satu aktivitas yang mengerjakan, menaburkan benih yang baik dengan tujuan untuk menuai hasil yang maksimal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kekristenan tidak hanya berbicara tentang hari ini, tetapi juga menyangkut kekekalan. Firman Tuhan berkata, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kalau dulu saya masih ingat di kampung, Bapak Ibu, orang tua ketika sudah panen, dia akan pilih benih yang terbaik dari antara biji yang akan dipanennya. Dia pilih yang terbaik. Dia simpan dengan baik. Dijemur dengan baik. Dan ketika telah tiba waktunya, dia akan menaburkannya di dalam persemaian. Mula di hitadidok menabur boni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu setiap orang berjibaku pada masa mudanya. Setiap orang melakukan segala cara bagaimana supaya dia memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang. Oleh karena itu apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berhati-hati bagaimana kita menabur dalam hidup ini. Mari kita perhatikan hal yang pertama yang sangat penting di dalam menabur supaya kita menuai hasil yang maksimal. Yang pertama, jangan hanya berfokus kepada diri sendiri. Self-center. Itu menjadi satu bahaya di mana kita tidak akan mampu membuka mata kita, membuka hati kita untuk kepedulian terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan di dalam kehidupan ini. Orang kaya dalam perumpamaan ini bersuka cita dalam kemewahannya, dalam kelimpahannya, dia mampu bersuka cita. Sementara Lazarus dia menderita. Kekayaan dan kemewahan yang dinikmati oleh si orang kaya akhirnya menutup hatinya. Hatinya tertutup, matanya tertutup terhadap Lazarus yang miskin dan menderita. Kekayaannya hanya dipakai untuk dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Allah atau menolong sesama. Dalam Filipi 2 ayat 4, firman Tuhan berkata,
Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita diinginkan oleh Tuhan supaya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan menginginkan kita berbagi dengan orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Tuhan yang mengingatkan kita. Kekayaan dan berkat diberikan agar kita menjadi saluran kasih. Kita diberkati supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Lazarus datang di pintu rumah si orang kaya yang kebetulan sedang makan dan dipastikan hidangannya adalah hidangan yang terbaik. Dia sangat menderita. Bahkan saking menderitanya, dia katakan dia hanya makan remah-remah yang jatuh dari meja si orang kaya itu. Tetapi si orang kaya matanya tertutup, hatinya tertutup dan tidak tergugah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, menabur untuk menuai berarti kita berbagi, kita memperhatikan juga kebutuhan orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang mau kita lihat, taburkanlah kebaikan selagi masih ada kesempatan. Memang Tuhan memberikan kita kehendak bebas Bapak Ibu, supaya kita mengelola, supaya kita dapat mendapatkan berbagai harta di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, berkat yang ada pada kita harus kita bagikan kepada orang lain. Pada akhirnya semua orang akan meninggalkan dunia ini. Baik orang kaya maupun orang miskin. Tapi perbedaan besar terjadi. Ketika Lazarus diterima di pangkuan Bapak Abraham, tapi si orang kaya menderita di dalam penghakiman yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tidak selalu harus dengan uang, tidak selalu juga selalu dengan harta. Semangat, dorongan, doa, perhatian itu juga menjadi berkat yang bisa membangkitkan kehidupan orang lain. Jangan sudah menderita kita injak pula. Sudah hidupnya susah, makin kita tindas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Lazarus menikmati kehidupan kekal di pangkuan Abraham. Si orang kaya menderita dalam penghakiman yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik, maka marilah kita melakukannya sejak waktunya sangat sempit, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, waktunya sangat sempit.
Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3, iya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ini adalah proses yang Tuhan mau dimulai dari diri kita. Siapa diri kita? Lingkungan kita, lingkungan gereja kita, lingkungan rumah tangga kita, bahkan lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Karena apa? Semua pada akhirnya juga harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua pada akhirnya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang menderita, baik orang melarat, semuanya akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Maka setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup pada masa sekarang ini. Waktu kita terbatas. Do it now. Waktu kita terbatas, maka lakukanlah sekarang. Gunakanlah setiap kesempatan untuk menabur kebaikan. Amin. Tuhan beri kesempatan kepada kita hari-hari ini. Maka jangan hanya pikirkan kesenanganmu, sukacitamu sendiri, tetapi belajarlah supaya berbuat baik kepada orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Orang kaya selama hidupnya, dia hanya bergembira, dia hanya bersukacita, dia hanya menikmati kemewahan, kelimpahan yang ada padanya. Dia menutup mata dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia berpikir, itu bukan urusanku. Urusanku adalah diriku, diriku dan diriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Orang kaya itu baru menyesal ketika sudah terlambat. Ungkapan yang mengatakan, penyesalan akan selalu datang terlambat. Jangan sampai kita menyesal. Memang Bapak Ibu, ya, penyesalan itu akan selalu datang terlambat. Ketika kita sudah gagal, ketika kita tidak berhasil, kita berkata, songonom mahuben na julu, pasti dak songonong mulu. Tetapi ketika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, introspeksi dirimu, selidiki hatimu, lihat hidupmu, apakah engkau sudah mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki kita berbuat baik. Yang Tuhan kehendaki kita mengasihi semua orang tanpa memandang status dan jabatan. Maka firman Tuhan berkata, jika orang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tapi dia membenci saudaranya, dia berdusta. Dia berbohong. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan kita. Kita baca sama-sama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita Bapak Ibu. Jangan karena hari ini engkau dapat menikmati semua fasilitas yang ada gampang bagimu. Ingatlah, investasilah di dalam kerajaan surga. Investasi rohani akan mendatangkan jaminan kehidupan kekal bagimu. Oleh karena itu selagi masih ada kesempatan, lakukanlah kehendak Tuhan. Kalau masih sehat hari ini Bapak Ibu, itu adalah anugerah Tuhan. Gunakan
waktu kesehatanmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan nanti kalau sudah mau kira-kira mau game over, hey yuyu tidak. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita hari ini, gunakan kesempatan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Dan jika hari ini kamu mendengar suara Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Terkadang ketika kita mendengar, ya, hati kita berontak. Bisa jadi. Bisa jadi ketika kita mendengar firman Tuhan pun ada sungut-sungut yang bisa terjadi, ada sungut-sungut yang muncul dalam hati kita. Dan itu yang Tuhan Yesus ingatkan kepada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku berbuat supaya aku memperoleh kerajaan surga? Tuhan Yesus katakan, jual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Apa yang dilakukan si muda yang kaya itu? Dia pergi dengan kecewa. Karena apa? Dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau memberikan apa yang ada padanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah kesempatan emas untuk menaati kehendak Tuhan. Hari ini adalah kesempatan emas untuk menaati Tuhan di dalam hidupmu. Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Sesederhana itu Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan. Yang keempat. Saya baca ini dulu ya. Kekekalan ditentukan hari ini, bukan nanti. Jangan menunggu sampai game over. Amin. Ya, kekekalan ditentukan hari ini, jangan sampai tunggu game over. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita buat lagi ketika semuanya sudah game over. Kita tidak bisa mengubah waktu. Maka jika waktunya hari ini Tuhan berikan bagimu, lakukanlah kehendak Tuhan. Yang keempat, hidupilah firman Tuhan. Ketika banyak yang bisa engkau dengar dari firman Tuhan, hari-hari ini mendengar firman Tuhan tidak lagi sesuatu yang sulit bagi kita. Ada berbagai saluran teknologi yang bisa kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi semua itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak lakukan. Kalau kita tidak hidupi, kalau kita tidak imani, kalau kita tidak praktekkan di dalam hidup kita. Kata Abraham kepada orang kaya, pada mereka ada Musa dan para nabi. Karena si orang kaya ini sudah merasakan betapa sakitnya, betapa menderitanya. Dia berada di dalam penghakiman yang kekal. Maka dia katakan kepada Abraham, suruhlah ya, teteskan di ujung lidahku pun katanya. Saking sakitnya, saking menderitanya. Saya tidak menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi ini adalah firman Tuhan. Maka firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah yang memeliharanya. Memeliharanya berarti melakukannya, mengimaninya, mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Menabur untuk menuai berarti hidup dengan taat kepada firman, bukan menunggu tanda-tanda atau mujizat. Bapak Ibu, nyanyian kita tadi mengungkapkan bekerja dengan giat selama hari artinya selagi masih ada kesempatan, gunakanlah hidupmu
untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk menabur kebaikan dan berbagi dengan sesama. Amin. Ya, hidup adalah kesempatan untuk menabur kebaikan dan berbagi dengan sesama. Yang kedua, semua orang, baik yang miskin dan kaya, pasti akan meninggalkan dunia ini dan menuai sesuai dengan apa yang telah dia tabur. Yang ketiga, kesempatan tidak datang dua kali. Karena itu, marilah menabur yang benar, agar kelak kita menuai hidup kekal bersama Kristus. Amin. Ini waktunya bagi kita. Bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus.